Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Ya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika SMA kelas 12 dengan materi pembelajaran listrik dinamis DC atau arus arah bagian ke-6. Kita kali ini akan membahas yang hukum 2 Kirchhoff ya, Dedek. Nah, apa itu hukum kedua Kirchhoff? Hukum kedua Kirchhoff adalah hukum mengenai kekekalan energi dalam sebuah rangkaian listrik tertutup ideal. Nah, rumus matematis dalam sebuah rangkaian tertutup ideal adalah sigma atau jumlah dari E atau GGL ditambah dari sigma atau jumlah dari GGL, jumlah dari perkalian arus dan hambatan yang terdapat dalam sebuah rangkaian itu harus sama dengan 0. Artinya ketika rangkaian baterai menghasilkan arus listrik atau yang disebut dengan energi listrik untuk menggerakkan elektron dan arus listrik, maka semua energi tersebut atau energi listrik yang dihasilkan baterai akan dipakai habis oleh hambatan. Itu terjadinya ya. Bunyi resminya adalah hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah GGL yang dihasilkan sumber GGL sama besar dengan total tegangan jepit rangkaian tertutup. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan. Hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian satu loop tampak pada gambar di bawah ini ya. Ada gambar warna biru nih kakak buat. Nah, ini ada 3 buah baterai, yaitu baterai E1, baterai E2 dan baterai E3 dengan posisinya masing-masing. Dan ada R1, R2, R3 ya yang tampak pada gambar. Nah, pasti dalam rangkaian ini yang fenomena yang kita amati adalah bagaimana arus listrik yang tegangan listrik GGL listrik yang dihasilkan oleh baterai akan dipakai habis oleh semua hambatan. Nah, langkah-langkah untuk memecahkan kasus kod arus dalam loop rangkaian listrik tersebut adalah 1. Prediksi arah loop listrik ya. Nah, jadi kita membuat prediksi arah loop listrik. Contoh prediksi arah dari loop listrik berikut ini ya, contohnya kakak buat melawan jarum jam ya adik-adik ya. Ini boleh ditebak ya. Jadi kita start dari misalnya contohnya dari E1. Dari E1 kita pilih kutub positif, kita pilih kaki panjangnya ya. Jadi kita start dari situ untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan putarannya yang kita inginkan. Ingat, putarannya hanya berupa asumsi atau hipotesis bahwa arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini adalah bentuknya seperti arus berlawanan arah jarum, sehingga dalam kabel akan tergambar panah arus listrik seperti ini untuk di atas, untuk di kanan seperti ini, untuk di bawah arahnya ke sini, kelihatannya kabel kanan yang vertikal seperti ini. Untuk jadi siklus namanya loop atau putaran ya. Nomor 2, buatkan model matematika hukum 2 Kirchhoff sesuai rangkaian. Nah, tadi kita sudah lihat hukum kedua Kirchhoff adalah sigma tegang GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, kita harus buatkan model matematikanya. Ingat aturannya. Untuk sigma E, ketika kita mulai dari kaki ini, kita tidak akan menghitung E1 dulu ya, tetapi apa yang ditabrak oleh arus listrik setelah bagan E1 ini adalah kaki panjang baterai E3, karena ketika arus listrik mengalir di sini dia akan terus mengalir lalu menabrak kaki panjang E3, sehingga kita akan buat E3 positif. Nah, kita buat dulu persamaan matematisnya ya adik-adik ya. Ini hanya mencontohkan aja, nanti kita ke contoh soal yang sesungguhnya yang ada hitungan. Berarti sigma E sama dengan sigma E tambah sigma I kali R harus berjumlah 0 ya. Sigma E, oke, kita hitung mulai dari E3 ya. Positif E3 berarti positif tegangan baterai 3 terus mengalir lalu baterai dulu gitu ya.
nabrak pendek negatif ya Dede ya, negatif E2, lalu meneruskan sampai menabrak lagi E1, nabrak pendek berarti minus E1, minus E1 ya. Kemudian tambah, ayo kita lihat pemakaian listrik. Nah, listriknya cuma satu di sini ya, cuma satu arah karena loopnya cuma satu, sehingga kita bisa menggunakan langsung I kali R3. Mari kita lihat ya, berarti kita pelan-pelan I yang satu buah itu kali R3 tambah apa lagi yang dipakai oleh R2 juga ketemu ya, pakai I juga, I kali R2 satu arus listrik saja ya, tambah I kali R1 bernilai 0 gitu ya Dede ya. Selanjutnya ketika kita pindahkan, kamu pasti tahu matematisnya ya, E3, E2, E1, I, R3, I kali R2 kali I1, ini bisa difaktorkan ya Dede ya. Coba kita faktorkan, berarti E3 dikurang E2 dikurang E1, kalau difaktorkan I ditambah arus listrik I, berarti ke dalamnya masuk nih semua ya kan, jumlah berarti R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan. Nah, ketika kita disuruh mencari arus listrik, maka kita bisa memfaktorkan ya, lalu membagi ya, berarti nanti arus listrik ini sama dengan ya, berarti yang pindah sini, yang di sini yang positif pindah ke kanan jadi negatif, yang negatif pindah jadi positif. Mari tulis dulu yang positif ya, lalu buat per. Kenapa? Karena ini kali dengan dalam kurung, berarti kalau yang dalam kurung itu pindah semua ke kanan, tetapi sebagai pembagi ya Dede ya, sebagai pembagi. Maka terus dulu sini yang sifatnya pindah dulu, yang sifatnya berubah jadi plus minus ya. Di kiri E1 itu minus, berarti kanan E1 positif, di kiri E2 minus, berarti E2 positif, di kiri E3 positif, berarti E3 itu negatif ya. Nah, gitu. Selanjutnya ada di bawahnya itu R1 tambah R2 tambah R3 Dede ya, R1 tambah R2 tambah R3. Nah, jadilah untuk operasi untuk arus listrik ya. Nah, selesaikan secara matematis persamaan untuk menemukan kuat arus listrik. Selanjutnya itu langkah ketiga, berarti itu bagian menghitung ya Dede ya, untuk menemukan ini. Nomor 4, gunakan rumus berikut untuk menemukan beda potensial 2 titik. Berarti V12 sama dengan sigma E tambah sigma I kali R. Mohon perhatian ketika I-nya ini positif ya, kalau misalnya ini menghasilkan sebuah hasil positif, berarti kita ini sudah menunjukkan arah loop benar, arah loop atau putaran arus benar ya. Tetapi ketika dia negatif berarti arah loop salah gitu ya, arah loop arus salah. Nah, jadi harus diperbaiki arah loop arusnya. Jadi untuk menggunakan nomor 4 ini kita harus menggunakan arah loop arus yang benar ya, jadi sigma E yang persamaannya benar. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat kasus berikut. Nah, diberikan sebuah rangkaian ya, seperti gambar rangkaian biru ya. Nah, R1 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm, R4 3 ohm. Dan ya, tegangan E3 adalah 1 ohm jadi ya. E3 adalah 1 ohm. Oke. E1 7 bukan ohm, volt. E3 1 volt. E1 7 volt, E2 12 volt, E3 1 volt. Oke, itu diketahui. Mari kita selesaikan untuk pertanyaan yang A, baru kita ke pertanyaan B. Berarti untuk pertanyaannya yang A kita jawab dengan model matematika dulu ya. Yang A ini kita jawab dengan menebak arah loop. Oke, kalau kakak pakai prinsip penebakan, maka kakak akan memilih searah jarum jam. Jadi kakak akan memilih searah jarum jam. Kakak akan memilih sebuah titik acuan yang menjadi diamnya atau tidak bergerak ya. Kakak pilih kaki positif supaya memutar searah jarum jam.
atau kaki E3 berarti yang pendek. Nah, karena saya akan mutar searah jarum jam, berarti saya pilih yang kanan ya, kaki kanan searah jarum jam ya. Seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan arus listriknya seperti ini ya. Seperti ini untuk kabel kanan, kabel bawah, ini kabel kiri, dan ini kabel atas. Mari kita lihat. Berarti arah loop yang kita pilih adalah searah jarum jam. Ini hanya hipotesis mas ya, searah jarum jam. Nah selanjutnya kita buat persamaan matematis ya. Persamaan matematis. Apa persamaan matematisnya? Sigma E, hukum Kirchhoff 2 berarti ya, sigma GGL tambah sigma I kali R, ini harus bernilai 0 seperti itu ya. Mari kita jabarkan sigma E. Ingat, karena kita duluan mengacu kepada kaki pendeknya I3 lalu tersearah jarum jam, maka kita harus melihat, jangan melihat I3 dulu, melihat E1 dulu. Ketika kita melihat E3, kita harus lewat dulu, nanti dia akan ditabrak di akhir ya. Karena kaki pendeknya di luar, maka nanti kaki panjangnya yang akan ditabrak di akhir oleh loop ini. Yuk kita putarkan untuk melacak posisi positif atau negatif GG line. Mari kita lihat E1, ditabrak E1. Lihat arusnya menabrak E1 pada kaki pendek, berarti dia adalah negatif E1. Kita tulis negatif E1. Oke, kita teruskan siklusnya untuk menjumlahkan sigma E. Lalu kita teruskan tabrakkan E2. Rupanya menabrak pendek, berarti dikurang E2 gitu ya. Karena kaki pendeknya yang duluan kena kaki negatifnya ya. Lanjut E3 positif gitu, ditambah E3 gitu ya. Itu berarti ditambah sigma I kali R. Sigma I kali R artinya berurut, ikuti putaran jarum jam ya. Kayak yang saya buat itu. Berarti R1 hanya satu arus, ingat, hanya satu arus pada satu loop. Nah, jadi ditambah arus yang dikali dengan R1 ditambah dengan arus yang dikali dengan R2 ditambah dengan arus yang dikali dengan R3 ditambah dengan arus yang dikali R4. Ini sama dengan 0 ya Dede ya. Selanjutnya Dede kita bisa rapikan ini ya menjadi minus E1 dikurang E2 ditambah E3. Ini ada I, faktorkan semua I-nya keluar, lalu di dalam penjumlahannya R1 plus R2 plus R3 plus R4. Nah, sama dengan 0. Karena sama dengan 0 di kanan, maka kita tinggal pindahkan semua yang ada di penjumlahan di ini SAE ini kan di jumlah ada kurang, itu kita pindahkan dengan konsep plus minus ya. Mari kita pindahkan dulu, berarti I dikali dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 itu sama dengan yang kanan apa ya, berarti E1 jadi positif, E2 tadi minus jadi positif, E3 nya positif jadi minus. Nah gitu ya. Berarti I sama dengan, tinggal masuk angka boleh, tulis rumus juga boleh. Berarti E1 tambah E2 tambah kurang E3 ya. Nah dibagi sama jumlahan ya, R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 sama dengan, yuk kita masukkan angka-angkanya. E1 itu 1 volt, 1 tambah E2 nya itu adalah 12 volt, 12 dikurang E3. E3 nya itu E1 itu 7 volt ya, E1 itu 7 volt, E1 7 volt 7 volt tambah 12 volt, E3 nya itu ini E3 1 volt dibagi dengan
R1, R2, R3. Tambahin semua. 1 ohm tambah R2, 2 ohm tambah R3, 3 ohm tambah R4, 3 ohm. Nah, kalau di total ini 7 tambah 12 itu adalah 19 kurang 1, 18. Nah, ini bawah ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 itu 9. Ini volt, ini ohm. Volt bagi ohm adalah ampere, 2 ampere. Jadi jawabannya adalah 2 ampere dan ini sudah positif, artinya loop sudah benar. Arah loop benar. Nah, begitu dia. Itu jawaban untuk yang A ya. Nah, kita jawab untuk yang B. Kakak jawab di kanan aja ya, kita maksimalkan untuk space-nya ya. Yang B. Nah, yang untuk menjawab yang B ini deh, perlu kalian yang dinamakan sebagai kalian membagi ruas ya. Kalian membagi ruas. Tentukan beda potensial ujung A dan ujung E. Ini ada 2 cara deh, kakak tunjukkan 2 caranya ya. Cara pertama. Nah, yang mana itu ujung A dan ujung E pada rangkaian? Ini kakak tunjukkan. Ini ujung A dan ujung E, seandainya kakak bagi ya, kakak bagi dengan garis hayal. Nah, ujung A dan ujung E yang pertama di pihak kanan ya. Di pihak kanan ini ada jalur kabel ya yang ditarik R2 dan R1 dan R2. Itu ya, itu kabel ini. Nampak ya? Oke. Nah, kabel itu menunjukkan bahwa kita bisa menggunakannya untuk menentukan tegangan. Nah, rumusnya tadi itu kan kita sudah jelaskan ya. Kita jelaskan ya. Apa rumusnya? VAE sama dengan sigma E pada titik A kepada titik E ditambah sigma IR ya, sigma IR I kali R pada batas AE juga. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita hitung sigma AE, sigma tegangan AE ya, 0 rupanya. Tidak ada batu baterai situ, nggak ada baterai ya. Jadi nggak ada yang perlu dihitung untuk baterai. Tapi IR-nya ini ada yang mau dihitung. Berarti I kali R1 tambah I kali R2. Nah, itu udah sigma yang ada di sana. Karena di sana ada R1, yang kakak lingkaran yang kuning ini ada R1 dan ada R2. Mari kita hitung. Berarti I-nya kan harusnya udah dapat tadi 2 ampere. Berarti 0 tambah 2 ampere dikali dengan 1 ohm. Ini 1 ohm ya. Tambah 1 ohm kali 1 ohm ditambah I 2 ampere kali 2 ampere, berarti VAE adalah 2 tambah 4 ya. 2 tambah 4 sama dengan 6 volt. Nah, ini jawabannya. Cara satu membuktikan tegangan ujung A dan E itu 6 volt. Nah, cara 2. Untuk cara 2, VAE itu kita pakai yang ruas kiri ya, VAE. Kita pakai ruas kiri. Ini termasuk pelajaran yang panjang ya, jadi karena memang caranya panjang, jadi konsepnya agak panjang ya, durasi videonya tidak pendek-pendek amat ya. Jadi mohon fokus gitu, jangan dilewat-lewatkan. Oke. Nah, kita pilih yang ruas kanan. Nah, ruas kanan tampak ya semua rangkaian listriknya. Nah, itulah yang sebelum ada titik A dan titik E yang ruas kanan itu kita bisa pakai ya. Berarti kita gunakan hukum Kirchhoff 2 juga, yaitu sigma sigma tegangan, sigma GGL pada titik A sampai titik E tambah sigma I kali R pada titik A sampai E, berarti sama dengan ya, kakak buat sini aja. Sigma AE nya itu kita tinggal lihat aja, ada E1, ada E2, ada E3, kita tiru aja ya deh ya, dari persamaan untuk mencari arus yang jauh. Nah, jadi ini kita tiru aja dari sini, dia positif atau negatifnya kita tiru aja, karena ini adalah menghasilkan arus yang positif, loop sudah benar ya, sehingga kita tinggal tiru aja. Misalnya contohnya di sana ada min E1, pasang sini min E1 ya, berarti sini min E1. Nah, gitu. Di sana ada min E2, berarti sini min E2. Nah, di sana ada positif E3, positif E3. Tapi cuma sampai situ aja yang bisa di copy paste, yang lainnya itu ngikut gitu, maksudnya ngikut sesuai gambar. Di sini cuma ada R3, di sini cuma ada R4, tidak ada R1 di ruas kiri ya.
dan tidak ada R2, maka kita hanya bisa pasang IR3 dan IR4 gitu. Berarti tambah I kali R3 tambah lagi I kali IR4 gitu. I kali R4. Nah, kita masukkan ya. Sama dengan min E1 ya. Min E1 berarti min 7 gitu. Minus 7. E2 nya adalah 12 volt 12 ya, tambah E3. Nah, E3 nya adalah 1 volt tambah 1 volt. Nah, ditambah I kali R3, I nya 2 kali R3, R3 adalah 3, ditambah I 2 kali R4, R4 nya adalah 3. Nah, berarti min 7 min 12 tambah 1 itu adalah min 18 ya deh ya, min 18 tambah 2 kali 3 6, 6 tambah 6 12, min 18 tambah 12 berarti minus 6 volt. Ambil mutlak ya, ambil mutlaknya. Oke, jadi hasilnya sama dengan 6 volt. Jadi sama ya dek ya, cara satu dan cara kedua. Ya, berikutnya adik-adik adalah hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian dua loop. Nah, bagaimana jika kita berhadapan dengan gambar dua loop atau soal dua loop dari hukum Kirchhoff? Nah, langkah-langkah untuk memecahkan kasus fisis atau fisika dalam kutipnya kuat arus dalam loop rangkaian dua loop ya. Yang pertama sama aja dengan yang satu loop. Yang pertama prediksi arah loop arus, yang kedua buatkan model matematika hukum kedua Kirchhoff sesuai dengan rangkaian. Yang ketiga, selesaikan secara matematis persamaan untuk menemukan kuat arus listrik. Gunakan rumus berikut untuk menemukan beda potensial 2 titik V12 sama dengan sigma E tambah sigma I kali R. Nah, tanpa basa-basi kita langsung aja ke contoh soal ya adik-adik. Dua loop. Diberikan sebuah rangkaian ya. Ada E1 4 volt, E2 11 volt, E3 1 volt. Ini adalah loop kanan, E loop kiri, dan yang ini adalah loop kanan. R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 2 ohm, R3 adalah 2 ohm, dan yang keempat adalah 3 ohm. Tentukanlah kuat arus yang mengalir, beda potensial ujung A dan ujung E. Mari kita jawab sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita tentukan tadi. Nah, diberikan sebuah rangkaian ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan loop ya adik ya. Jadi ini kakak tentukan loopnya ya. Yang ini loopnya yang di kiri adalah searah jarum jam, yang di kanan adalah searah jarum jam. Nah, mengapa kakak berikan seperti itu? Karena saya melihat bahwa yang ini adalah tegangan 11 volt. Tegangan yang terbesar dari 3 E1, E2 dan E3 nya adalah E2 yang 11 volt ya. Jadi yang loop yang kiri itu memenuhi tegangan yang dari panjang ke kiri. Jadi arus listrik mengalir dari panjang menuju pendek ya. Jadi dari akan searah jarum jam. Tapi yang di kanan ini panjangnya yang ini dia akan memutari searah jarum jam juga karena dia akan kembali ke pendek. Jadi arus listrik keluar dari panjang kembali ke pendek ya. Yang ini E1 4 volt ini kan kalah besar dengan E2, maka dia akan menurun. Jadi itu asumsi saya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Nah, seperti itu cara untuk menentukan loopnya ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Tetapi kalau misalnya terjadi kesalahan, kita bisa menghitung ulang dengan cara mengubah loopnya. Oke, mari kita kerjakan soal ini ya. Menentukan kuat arus listrik pada loop kiri dan loop kanan. Tentukan kuat arus listrik ya, I1 dan I2. Mari kita tentukan. Jadi kita harus buat persamaan ya. Kita buat persamaan matematis. Persamaan loop kiri. Kita namakan loop kiri. Atau loop 1. Nah, ini karena dia sudah dinamakan loop 1, maka dia akan arus listrik yang ada di sana akan bernama arus 1. Di mana ada kabel yang belum ada cabang, dia ada arus 1 memutar dari D ke E1, dari E ke B ada I1, dari B ke C ada I1. Nah, akan mengikuti putaran jarum jamnya sehingga kita buat. Tetapi yang di kanan akan mensara jarum jam, berarti dia pada kabel tunggal yang sebelah sini I2 akan memutar ke sini,
lalu I2 akan melawan I1 di kabel tengah. Jadi kabel tengah itu ada dua arus ya, ada I1 dan I2, bisa bersifat kurang, bisa bersifat jumlah kedua-duanya. Tapi kali ini karena berlawanan arah, mereka bersifat kurang. Mari kita buat persamaannya. Oke, kita mulai dari titik ini ya. Titik ini untuk menentukan. Jadi titik ini tidak dihitung sebagai titik yang ditabrak. Titik yang ditabraknya berarti pendeknya, ya kan gitu. Yang panjangnya digunakan sebagai mulai. Oke, kita putari, kita akan menabrak E1. Nah, menabrak E1 berarti kita tulis dulu hukumnya adalah sigma E. Hukum Kirchhoff 2 berarti apa? Sigma E tambah sigma kurung I kali R tambah nilai total 0. Nah, sigma itu apa? Total tegangannya. Kita tabrakkan E1. E1 menabrak panjang berarti positif. E1 langsung menabrak lagi, tidak ada sumber listrik lagi, cuma ditabrak E2. E2 nya ditabrak yang pendek, berarti dikurang E2 seperti itu ya, tambah sigma I kali R. Nah, kita lihat dulu R1 yang ditabrak I kali R, yang ada di kiri ini I kali R berarti I1 kali R1. I ada hambatan R1 berarti dilewati oleh I1 berarti I1 kali R1. Kemudian tambah yang tengah ada hambatan, ini ada persambungan ya, ada dilewati I1 dan I2 berarti dilewati oleh I1 dilewati I2. Karena I1 sebagai acuan positif, maka I2 karena melawan I1 dia akan menjadi acuan negatif ya pada saat loop 1. Nah gitu, berarti dia I1 kali R4 dikurang, kenapa dikurang? Ya karena I2 gitu, karena I2 membawa sifat arahnya negatif ya, dikurang I2 kali dengan R4. Dan udah habis hambatan berarti kita tinggal samakan dengan 0. Nah, kita kerjakan, tinggal masukkan angka aja. S1 adalah 4 volt, E2 adalah 11, nah, masukkan angka aja. Tambah ini I1, ada I1 dan I1 bisa difaktorkan ya. I1 dan ini sifatnya jumlah, R1 tambah R4 ya dalam kurung. R1 langsung masuk angka aja deh, 2 tambah R4 itu adalah 3 ya. Dikurang I2, I2 nya itu sebagai variabel yang akan dicari, dikali dengan R4, R4 nya itu adalah 3 dengan mari kita hitung. 4 kurang 11 adalah minus 7 ditambah 2 tambah 3 ya, 2 tambah 3 itu 5, 5 I1 5 kali I1 dikurang 3 I2. Nah, pindahkan min 7 ke sana ya, berarti 5 I1 dikurang 3 I2 sama dengan minus 7. Nah, ini sebagai kita daftarkan persamaan 1. Nah, kemudian kita buat persamaan loop kanan. Persamaan loop kanan. Nah, kita daftarkan sebagai loop 2. Arus utama yang sana adalah I2. Berarti I2 sebagai acuan positifnya, itu maksud dia. Berarti sigma E ditambah sigma dan I kali R bernilai 0. Nanti kita mod ya. Kita perjanjiannya ini, oke? Karena dia memutar satu jam, berarti nggak boleh pilih yang pendek dong. Karena yang pendek akan ditabrak. Berarti karena pilih yang panjang nanti akan nabrak yang pendek. Hanya itu aja baterai yang di sana. Karena menabrak pendek langsung tulis ya. Minus E3 kan ditabrak pendek ya. Tambah sigma I kali R. Hanya ada di kabel tunggal yang di sebelah kanan ini dilewati R1, R2 dan R3 itu oleh I2. Nah, berarti bikin satu I2 kali R3 tambah I2 kali R4 dilewati I2 ya, tambah I2 kali R4 berarti I2 kan positif, ini positif. Tetapi dia ketemu R4 ini ketemu I1 yang melawan I2, berarti jadi negatif karena sifat I1 ada negatif di sana. I1 dikurang I1 kali R4. Nah, ketemu lagi R2 dan R2 hanya dilewati I2, berarti ditambah I2 kali R2. Ini bersih sama dengan 0 ya. Kita masukkan angka aja, minus 3 minus 1 volt tambah I2 ada berapa sih? I2 berarti positif R3, positif R4 dan positif R2. Berarti kita buat I2 nya 2 I2 kali R3. Nah, kita masukkan R3 2 ohm, R4 nya masukkan positif ya, 3, R2 nya masukkan juga positif, 2 tambah 2, kemudian dikurang I1 nya belum diketahui, R4 nya adalah 3. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, kita rapikan aja persamaannya. Yang min 1 pindahkan menjadi positif 1, I1 kasih minus 3 ya, minus I1 kali 3 I1 kali 3 berarti minus 3 I1 ya jadi ya,
minus 3I1 minus 3I1. Nah, lalu di 2 tambah 3 tambah 2 adalah 7 ya, tambah 7I2 menghasilkan 1. Ini persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita akan lakukan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, kita eliminasi 5I1 dikurang 3I2 sama dengan minus 7, dan 3I1 ditambah 7I2 sama dengan positif 1. Sorry, ini bukan min 7, sorry, ini adalah positif 7 ya. Oke, ini kita tinggal ini. Oke, tinggal kita kurangin, belum bisa kita kurangin, kita setarakan dulu dengan cara kali silang ya. Ini kali 3, di atas kali 3 di bawah kali 5 sebelum akan terbentuk persamaan yang sudah diduplikasi. 3 kali 5 adalah 15I1 dikurang 9I2 sama dengan min 21. Sorry, enggak minus lagi, sorry. Positif 21. Lalu 5 kali 3 minus 15I1 tambah 35I2 sama dengan 1 kali 5 ya. Ini tinggal ditambah aja. Berarti 15 habis, min 9 tambah 35. Berarti 35 kurang 9 ya. 35 kurang 9 adalah 26. 26I2 sama dengan 26 juga. 21 tambah 5 26. Berarti I2 adalah 26 bagi 26 adalah 1 ya. 1 ampere. Positif ya. Berarti arah loop sudah benar, tidak perlu mengubah loop lagi gitu ya. Berarti feeling saya tepat dong gitu ya. Selanjutnya kita akan mencari I2 ya. I1 ya. Tinggal pakai persamaan 1 aja, persamaan 1. Berarti 5I1 dikurang 3I2 dikurang 3I2 sama dengan 7. Kerjakan 5I1 dikurang 3 kali 1 dengan 7. 3 kali 1 adalah 6 minus ya, berarti tambah sana ya. Berarti 5I1 sama dengan 10 ya. 10. Berarti I1 sama dengan 10 bagi 5 adalah 2 ampere. I1 2 ampere, I2 adalah 2 ampere. Bernilai sudah positif, berarti loop benar. Arah loop benar. Berarti arah listrik yang sangat benar. Nah, begitu jawabannya ya. Nah, itu adalah pertanyaannya A. Sekarang kita coba untuk pertanyaan B, menentukan beda potensial A dan E. Karena kita sudah tahu I1 dan I2 ya. Oke, tentukan beda potensial ujung A dan E. Oke, kita jawab aja ya langsung ya. Jawabannya itu adalah VAE sama dengan, gunakan hukum Kirchhoff ya, sigma GGL ujung A sampai E ditambah sigma I kali L ujung apa? Ujung A sampai E. Berarti yang ini ada ya, sigma GGL-nya sana. Kita lingkari dulu ya, apa yang mau kita kerjain kita lingkarin dulu supaya visualisasi nampak dan kita bisa bekerja dengan rapi. Ini A dan E akan dihubungkan voltmeter ya, tapi kita lingkar saja. Oh, ternyata kita lebih enak pakai ruas yang saya lingkari penuh itu ya. Ada hambatan 2 ohm, R2 sama 2 ohm, dan ada tegangan E3 sama dengan 1 volt. Dan arus yang mengalir di dalam hambatan ini
hambatan ini arusnya yang mengalir ya kan, tadi sesuai dengan pesanan kita adalah arus I2. I2 ini 1 ampere tadi ya, kalau nggak salah. I2 ini adalah 1 ampere. Oke, berarti ya langsung kita masukkan saja ke dalam persamaan yang akan dihasilkan. Sigma epsilon A itu adalah penggantinya adalah, kita tinggal ikuti aja yang benar ini ya, E3 tadi, E3. Di sini di loop kanan itu E3 itu negatif nih sifatnya. Di persamaan yang sudah benar menghasilkan arus positif ini, ternyata di dalam persamaan loop kanan dia adalah negatif. Ada negatif 3. Nah, itu tinggal kita ikutkan aja deh, tinggal itu. Nah, jadi sifatnya adalah negatif. Nah, berarti sini negatif E3. Hanya itu yang ada di loop. Hanya itu yang ada di loop kanan ya deh. Hanya itu, hanya di loop kanan. Tidak ada E lagi. E lain yang ada di dalam persamaan yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, tidak ada lagi E lain, sehingga sigmanya hanyalah minus E3. Tetapi hati-hati dengan R. R yang ada di dalam hambatan yang A sampai E itu hanya ada R2. Berarti yang R3 tidak masuk, R4 tidak masuk ya untuk perhitungan kita. Sekarang kita kerjakan lagi. Berarti minus E3 tambah hanya ada R2 ya, berarti I2 kali R2 yang melewati R2 nya I2 kali R2. Masukkan E3 1 volt, berarti kasih minus 1 volt tambah I2 nya 2 I2 nya 1 tadi. Ingat I2 tadi sudah kita dapat bahwa I2 itu sama dengan 1 ampere. 1 kali R2 2, berarti langsung masukkan ya, berarti minus 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1 volt. Itulah beda tegangannya, beda potensial antara A dan E. Semoga dipahami. Mengerjakan 1 loop dan 2 loop itu mencari arus pada setiap loop dan mencari tegangan jepit atau beda potensial pada titik-titik tertentu. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.